Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dan senang sekali kita berjumpa lagi di dalam perkuliahan kita rancangan percobaan yang pada kesempatan ini kita akan membahas rancangan peta terbagi disingkat dengan RPT atau Split Plot Design atau SPD ya. Anda semua siapkan diri Anda, semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Bapak selalu berharap Anda bisa membuka akses yang sudah Bapak siapkan, karena rancangan percobaan ini kita harus benar-benar melihat, memperhatikan, dan berlatih ya. Nah, apa itu rancangan peta terbagi? Ya, rancangan peta terbagi dapat diterapkan untuk tingkat keutamaan faktor yang berbeda dan tidak memerlukan unit percobaan yang besar. Nah, pada percobaan rancangan peta terbagi atau terpisah ini, tingkat ketelitian anak peta yang diuji diharapkan lebih akurat dibandingkan dengan faktor peta utama, sehingga kadangkala dinyatakan sebagai latar belakang munculnya rancangan ini, yaitu apabila seseorang lebih mementingkan satu faktor dibandingkan dengan faktor lainnya. Rancangan peta terbagi atau peta terpisah mempunyai ciri khas, yaitu yang pertama, terdapat satu faktor atau lebih dipentingkan dari faktor yang lain. Salah satu faktor memerlukan tempat atau peta percobaan yang luas atau tidak memungkinkan untuk dilakukan pada peta yang kecil. Yang ketiga, suatu percobaan menggunakan waktu atau tempat sebagai faktor utama, atau beberapa percobaan yang persis sama, tetapi dilakukan dalam beberapa waktu atau pada lokasi atau tempat yang berbeda. Ya, jadi itu beberapa hal yang harus dimengerti di dalam rancangan peta terbagi ini atau split plot ini. Rancangan split plot sederhana terdiri dari dua perlakuan. Misalnya dibagi menjadi main plot faktor atau peta utama, kemudian subplot faktor atau anak peta. Kemudian penentuan main plot faktor dan subplot faktor berdasarkan yang pertama itu adalah derajat ketepatan atau presisi. Faktor yang dikehendaki berpresisi tinggi ditempatkan sebagai subplotnya. Kemudian faktor yang boleh berpresisi rendah sebagai main plotnya. Ya, jadi jangan terbalik ya. Faktor yang dikehendaki berpresisi tinggi ditempatkan sebagai subplotnya. Sedangkan faktor yang boleh berpresisi rendah sebagai main plotnya. Ya, jadi jangan terbalik ya. Contoh misalnya pengujian galur padi hasil seleksi dengan pemupukan 3 level. Ada 3 level pemupukan. Nah, ini kalau di kita bidang peternakan bisa digunakan misalnya rumput gajah misalnya, atau tanaman ini leguminosa ya. Jadi kalau Anda penelitian dengan level beberapa kondisi lahan yang berbeda, itu bisa gunakan split plot ini ya. Nih, kita ulang lagi ya, pengujian galur padi hasil seleksi dengan pemupukan 3 level atau galur lebih penting ya. 3 level galur ini lebih penting sebagai subplotnya. Ya. Jadi sebaliknya, ahli agronomi akan mementingkan level pemupukan sehingga pupuk sebagai subplotnya. Ya, jadi ada beberapa pendapat yang bertolak belakang. Yang kalau misalnya ahli agronomi ya, dia mementingkan level pemupukannya. Oke. Nah, ukuran relatif efektif main plot jika diperlakukan A
diperkirakan jauh lebih besar daripada perlakuan B, maka A digunakan sebagai main plotnya. Ya. Kemudahan atau kepraktisan penggenangan dan varietas. Penggenangan sebagai main plotnya. Jadi yang varietas ini yang harus yang diutamakan ya sebagai subplotnya. Oke, kita contoh bagaimana caranya randomisasi dan layoutnya. Nah, randomisasi seperti dalam RCBD ya, untuk ini RCBD ini adalah dengan RAK ya, untuk masing-masing perlakuan. Jadi randomize ya complete block design RCBD ini ya. Kita lihat ini ada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 ya, 3 kali ulangan ya. Ini ulangan ini merangkap sebagai bloknya, maka layoutnya disusun adalah sebagai berikut ya, per ulangan atau per blok ya. Ini ada di sini ada B1, B2, B3, B4. Ini memberikan ulangan di 3 ini ya. Ini jadi B1, B2, B3, B4 dan seterusnya. Nah, di ulangan yang kedua juga dilakukan yang seperti itu juga ya. Di ulangan ketiga juga seperti itu ya, dan seterusnya. Ini kita mengulang seperti waktu kita membuat ulangan RAK ya. Jadi diulang atau di randomize atau di random itu pada ulangannya. Jangan diacak secara keseluruhan karena ini menggunakan rancangan acak kelompok. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini ya caranya tuh per kelompok ya atau per blok. Ya, ingat ini mengelompokannya. Anda harus perhatikan nih ya. Pak, udah pelan-pelan kita melakukan ininya. Oke, lanjutnya. Kita lanjutkan ya model linearnya. Ini X atau sigma YIJK atau Y juga bisa notasinya kebetulan ini X IJK sama dengan mu ya. Alpha P ya, I ya, alpha J, theta IJ, beta K plus alpha, beta JK plus epsilon IJK. Ini mu rarataan, kemudian pengaruh ulangan, P-nya ya. Kemudian alpha J pengaruh level utama, theta error untuk main plot, beta K pengaruh level subplotnya. Kemudian ada interaksi ya, alpha beta JK interaksi efek-efek level A dan B, epsilon IJK sama dengan kesalahan sisa dengan asumsi ini ya, seperti biasa. Nah, bagaimana ininya JK error B sama dengan JK total dikurangi JK ulang JK A, JK error A, JK B, JK A kali B. Ini tabel ANOVA-nya seperti ini ya. Ini sumber variasinya ulangan A, error A, B, interaksi error B ya total. Derajat bebas errornya untuk mencarinya seperti ini ya. R-1, A-1, R-1 kali A-1, B-1, ini interaksi A-1 kali B-1, R-1 kali A ya, dalam kurung B-1. Nah, bagaimana DB totalnya? RAB berarti R kali A kali B dikurangi dengan 1. Nah, jumlah kuadratnya adalah seperti ini ya. Ini adalah faktor koreksinya X kuadrat dibagi dengan ABR. JK total, sigma IJK kuadrat, min faktor koreksi JK blok ya, seper AB, sigma XI dot kuadrat min FK. JKA seper B kali R, sigma X dot J dot kuadrat dikurangi FK ya. Kemudian JK ini blok, kemudian treatment ya.
komplit ini ya, seper B sigma X kuadrat IJ dot dikurangi FK. Nah, ini juga JK errornya, JK blok treatment dikurangi A dan dikurangi dengan blok ya. JKB seper R kali A sigma X kuadrat dot K dikurangi FK. JKAB seper R sigma X kuadrat JK min seper RB X dot J dot kuadrat dikurangi seper RA dibagi X dot K kuadrat plus faktor koreksi. Jadi JK-nya ya, tanaman B sama dengan JK total dikurangi JK blok dikurangi JK A dikurangi JK sisa tanaman dikurangi JKB dikurangi JKAB. Nah, rancangan split plot dengan 3 faktor atau lebih. Main plot merupakan kombinasi perlakuan antara A dan B, sedang subplotnya adalah level C. Jadi ada kombinasi nih, seperti waktu kita membuat pola faktorial ya. Kemudian kombinasi AB diacak pada main plot, sedangkan C diacak pada subplotnya. Ini ya main plotnya A, C, B. Kemudian ini split subplotnya di CM ya. Oke. Kemudian main plot level A ya. Subplot kombinasi BC. Level A diacak main plot, kombinasi BC diacak dalam subplot. Ini main plotnya, kemudian AC, ini subplotnya B ya, K, CM. Nah, sekarang main plot atau faktorial AB. Subplot faktorial CD kombinasi AB diacak pada main plot. Kombinasi CD diacak dalam masing-masing main plotnya. Ini adalah model linear model 1 main plotnya, di mana A, C, B ya. Ini subplotnya CM, DN. Oke. Di mana ini ya, XI JKM sama dengan mu PI alpha J beta K plus alpha beta JK plus theta IJK plus ya delta M plus alpha theta JM plus B theta KM plus alpha beta theta JKM plus epsilon IJKM. Nah, misalnya interpretasi dan analisis datanya. Ini adalah kalau kita sudah masuk ke interpretasi dan analisis datanya. Nah, untuk RAL, ini ada RAKL atau rancangan acak kelompok ya. RBSL ini bujur sangkal Latin. Nah, apa yang jadikan peta utama? Ini adalah peta utamanya ya. Ini ada sumber peta utama. Ini sumber variasinya seperti ini, A galat total. Ini anak petanya ini AB galat B total. Di mana derajat bebasnya ya. Kalau untuk peta utama itu A-1, A R-1, RA-1. Sedangkan anak peta itu B-nya ya, yang merupakan subplotnya B-1, di mana DB AB-nya A-1 kali B-1. Galat B ya, A R-1 kali R-1 kali dalam kurung ini ya beta min 1. Nah, A, B, R, A kali B kali R min 1. Itu untuk rancangan acak lengkap ya, yang dasarnya rancangan acak lengkap. Nah, ingat juga kalau misalnya rancangan acak lengkap itu kebutuhan akan materi percobaan atau lingkungan yang homogen. Sementara kalau misalnya RAKL atau di lapangan kita kadang tidak menemukan materi percobaan yang homogen atau lingkungan yang homogen.
banyak yang harus dikelompokkan, maka kita bisa menggunakan RAK, rancangan acak kelompok, rancangan dasarnya. Nih, bagaimana sumbernya? Sumber peta utamanya ini adalah kelompok, kemudian ada A, alat A, total nih ya, sumber variasinya. Mencari DB-nya R-1, A-1, dalam kurung A-1, tutup kurung, ini kali ya, buka kurung R-1, tutup kurung. Kemudian untuk total R kali A dikurangi 1. Sedangkan anak petanya, ini B ya, B-1 untuk bloknya ya. Kemudian dalam kurung A-1 tutup kurung kali ini ya, B buka kurung ya, B-1. Kemudian untuk galatnya atau error A R-1 ya kali B-1 dalam kurung ya. Nah, kemudian DB totalnya ABR A kali B kali R-1. Itu untuk RAK ya. Selanjutnya rancangan bujur sangkar Latin bagaimana? Nah, ini lebih ada tambahan karena ini dipecah lagi sumber variasinya ya. Ada baris, ada kolom untuk main plotnya ya. Ada baris, ada kolom, ada A, kemudian error atau galat A dan total. Ini bagaimana mencarinya? R-1, R-1 juga karena ini sama ya, baris kolom ini sama perlakuan itu pasti sama ini R-1. Jadi ini ciri ya, mencirikan RBSL. R-1, R-1, R-1 ya, namanya bujur sangkar Latin, sisi-sisinya harus sama. Kemudian galat A R-1 ya, tutup kurung kali R-2 ya. Kemudian untuk totalnya R kuadrat dikurangi 1 karena ininya kan sama, ini tinggal mengkuadratkan saja ya. Oke, sedangkan anak petanya ini terdiri dari AB galat B ya, total. Jadi DB-nya B-1 kemudian dalam kurung R-1 kali buka kurung B-1 ya. Kemudian R kali dalam kurung itu R-1 kali dalam kurung B-1. Nah, untuk total ya, total DB total R kuadrat karena nilainya sama ini ya. Ini kan sama, tinggal dikuadratkan saja kali B dikurangi dengan 1. Oke, kita lanjutkan ya. Misalnya ada contoh ya. Misalnya pengaruh kombinasi pemupukan NPK ya dan genotip padi terhadap hasil padi kilogram per peta. Ini harus hati-hati ya mana yang main plotnya. Nah, pengaruh kombinasi pemupukan NPK ini A ya, terdiri dari 6 taraf ditempatkan sebagai peta utama. Yang main plotnya ya, pemupukan. Dan genotip B, genotip ya padi B terdiri dari 2 taraf yang ditempatkan sebagai anak peta atau subplotnya. Jadi ingat, ini harus Anda perhatikan apa sih main plotnya. Ini ternyata yang kita gunakan main plotnya itu adalah pemupukan NPK dengan 6 taraf. Ya, yang sementara genotipe padi B dijadikan sebagai anak peta atau subplotnya dengan 2 taraf. Ya, jadi peta utama disusun dengan menggunakan rancangan acak kelompok ya. Ingat, rancangan dasarnya adalah rancangan acak kelompok. Ulangannya berapa? Diulang 3 kali ulangan. Nah, dari sini akan kita lihat hasilnya. Nih ya, pupuk ada 6 taraf dia. Yang pertama itu kontrol ya. Kontrol, PK, N, NP, NK, dan NPK ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 ya sebagai main plotnya atau peta utamanya. Nah, sementara genotipenya ini kan ada 2 tadi ya. Subplotnya IR64 dan S969
ya. Kemudian ini kalau mendapatkan pupuk P dan K saja sebagai main plotnya, di mana subplotnya ini sama ya, IR64 sama S969. Nah, ini pemain plotnya pemupukan dengan N saja. Ini adalah subplotnya IR64 S969. Pemupukan nitrogen dan fosfat ya, atau fosfor ya, IR64, subplotnya ini S969 ya. Pemupukan nitrogen dan kalium ini IR64 dan S969. Nah, pupuk lengkap ini ya, lengkap ya. Ada nitrogen, ada fosfat atau fosfor ya, dengan kalium. Ini subplotnya IR64 dan 963. Jadi ada dua subplotnya. Sementara main plotnya ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana kelompoknya atau ulangan? Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ini didapatkan datanya seperti ini. Kemudian Anda nanti jumlahkan ke bawah ya. Setelah itu yang kedua ini juga dijumlahkan ke bawah sigmanya. Ini ya didapatkan ya totalnya. Ini dijumlahkan ke bawah. Ini jumlahkan ke bawah, terus kemudian ini sigma ini dari ini ya per perlakuan ini ya. Jadi dijumlahkan per perlakuan. Kalau ini kan per kelompok atau per blok ya. Sementara ke barisnya ini adalah jumlah per perlakuan. Nah, sampailah ke ini. Setelah ini coba Anda hitung ya. Nanti dicoba di rumah menggunakan rumus tadi. Rumus perhitungannya. Nah, ini sudah langsung masuk ke ANOVA-nya. Ini derajat bebasnya, ini ada peta utama, ini sumber ragam ya. Jadi peta utama itu terdiri dari kelompok, kemudian pupuk ya. Peta utamanya ini pupuk A ya. Kemudian galatnya A, anak petanya genotipe B. Ya ingat ya, peta utamanya itu adalah apa? Pemupukan ya, atau pupuk ya. Kemudian genotipe B ini A kali B galat B ya. Nah, di mana ini sudah dihitung ya. Tadi kelompoknya itu berapa? Kan kelompoknya itu 4 ya. 4 min 1 jadi 3 dan seterusnya. Pupuknya berapa? Kan 6 itu perlakuannya ya. 6 min 1 5. Ini juga galat totalnya ya. Jadi itu. Kemudian genotipenya itu kan ada 2 ya. Ingat ya, genotipenya kan ada 2 ini, R64 dan S9. Ini berarti 2 dikurangi 1 menjadi 1. Interaksinya A kali B itu adalah 5. Ya ini nih, ya. 1 kali 5 kan tetap itu. Nah, galatnya 18, totalnya 47. Nih, jumlah kuadratnya tinggal memindahkan ya, memindahkan dari hasil perhitungan. Kemudian bagaimana kita mencari kuadrat tengahnya atau RCK-nya? Ini adalah nilai yang ini ya, dibagi dengan ini derajat bebas, maka didapatkan ini ya. Demikian seterusnya untuk sumber variasi atau sumber ragam yang lain, nilai ini dibagi 5 dapat ini. Nilai ini dibagi 15 didapatkan ini ya. Ini kan sama nih ya, karena nilai jumlah kuadrat dibagi dengan 1 ya tetap nilainya. Ini kemudian yang jumlah kuadratnya dibagi 5, ini 15, dan seterusnya ini ya. Kemudian untuk galatnya 55 titik poin 67875 dibagi 18 dapatkan 3,09326 389. Nah, sekarang kita menghitung jumlah atau F hitungnya ya. Tetap ini dia membaginya dengan error. Ini dibagi dengan ini didapatkan ini. Ini ya nilai ini dibagi dengan 17 ya. 17 didapatkan ini. Nah,
ini F hitungnya kalau dibandingkan dengan F tabel itu lebih besar ya. Ini di tengah, di antara, ini lebih besar sedikit dari F tabel 0,05 ya. Maka asternya 1. Ini signifikan. Nah, kalau 18 kebetulan ini dia di atas dua-duanya, baik F tabel 0,05 atau F tabel 0,01, maka asternya 2. Ini sangat nyata atau sangat signifikan. Kemudian untuk anak peta genotipenya, ternyata genotipenya tidak, tetapi interaksinya yang nyata, yang sangat nyata, di mana nilainya 5,08, maka dikasih asternya 2. Jadi pengaruh interaksi nyata, langkah selanjutnya adalah memeriksa keseluruhan atau memeriksa pengaruh sederhana ya. Jadi F hitung ini ya 0,05, ini 3,287, F hitungnya 2,901 ya. Ini F hitungnya yang sudah dihitung tadi. Nah, bagaimana kesimpulannya? Berdasarkan hasil analisis ragam dapat disimpulkan. Yang pertama, ada pengaruh kelompok terhadap hasil padi per petak. Ya, ada pengaruh kelompok nih ya. Per petak. Kemudian yang kesimpulan kedua, ada pengaruh pupuk terhadap hasil padi per petak. Ini ya, ada pengaruh pupuk terhadap padi per petak. Kemudian yang berikutnya, tidak ada pengaruh genotip terhadap hasil padi per petak. Ini genotipenya, ini tidak nyata. Maka tidak ada pengaruh, kita katakan tidak ada pengaruh genotipe terhadap hasil padi per petak. Ini ya. Kemudian yang berikutnya, kesimpulan, ada pengaruh interaksi antara pupuk dan genotip terhadap hasil padi per petak. Ini lihat ya, ini ada interaksi nih, sangat nyata atau sangat signifikan. Dia di atas F tabel 0,05 dan F tabel 0,01. Oke ya, demikian yang bisa disampaikan untuk rancangan peta terbagi atau LPT ini. Semoga Anda bisa memahaminya. Ingat ya, tolong Anda pahami, kemudian Anda latihan dengan mencoba menghitung ya nilai-nilai itu, tinggal memasukkan rumus di atas ke nilai-nilai ya, nilai-nilai dimasukkan ke rumus. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya, tetap bersemangat, dan salam untuk keluarga Anda semua di mana saja Anda berada. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.